pagi, selamat bertemu dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Mari kita terus ikuti pembacaan Alkitab kita, supaya kita boleh bertumbuh dalam firman Tuhan. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang boleh kami nikmati pagi hari ini. Kiranya hari ini kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan dilayani oleh Saudara Andre Erson. Kami persilakan dengan hormat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Andre Erson. Dalam beberapa waktu ke depan saya akan memberikan renungan singkat kepada saudara yang saya ambil dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Dalam renungan ini saya memberikan judul Hidup adalah Pilihan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Kejadian pasal 3 mengisahkan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ini merupakan sesuatu hal yang sangat tragis dalam sejarah kehidupan manusia. Tidak mungkin ada hal yang melebihi hal ini. Apakah itu gagal berumah tangga, gagal berkarir, atau gagal di pekerjaan. Dalam segala hal, tidak ada yang melebihi daripada kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sebab kejatuhan ke dalam dosa, manusia harus terpisah daripada penciptanya. Manusia harus menemui suatu takdir, yaitu takdir kematian. Padahal manusia merupakan makhluk yang luar biasa, sebab di dalam diri manusia berdiam roh Allah. Manusia dijadikan Allah sebagai kawan sekerja Allah. Manusia harus memenuhi mandat, yaitu mengelola bumi. Itulah sebabnya Allah memberikan kepada manusia sebuah kehendak bebas. Oleh sebab itu, Adam memberikan nama kepada hewan-hewan sesuai dengan kehendaknya. Namun tidak bisa dipungkiri saudaraku, bahwa kejatuhan manusia ke dalam dosa melalui kehendak manusia itu sendiri. Ketika Hawa melihat bahwa buah pengetahuan yang baik dan jahat enak untuk dikonsumsi, Hawa mengambilnya, memakannya, lalu memberikan kepada Adam. Ini adalah sebuah pilihan ketika Hawa harus memilih untuk mengambilnya. Kehendak Hawa yang harusnya tunduk kepada perintah Allah supaya tidak memakannya, Hawa mengikuti apa yang dikatakan oleh ular. Dalam hal ini, ular bukan suatu makhluk yang jahat yang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan ular termasuk dalam ciptaan yang sungguh amat baik. Namun, ular di sini menunjukkan suatu realitas kejahatan, yaitu iblis. Jadi, iblis memperdayai Hawa. Hawa yang harusnya memilih untuk mendengarkan perkataan daripada Allah, akhirnya memilih untuk tidak taat kepada Allah. Akhirnya kita lihat saudaraku bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia harus terbuang daripada Allah. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kasih-Nya, oleh karena perjuangannya, kita dimungkinkan untuk hidup bersama Allah lagi. Nanti di dunia yang akan datang. Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita suatu hidup, suatu pilihan, suatu kehendak yang harus diperuntukkan untuk Allah. Di dalam Yohanes, ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, murid-murid datang dan berkata, "Apakah engkau telah makan, Tuhan?" Tuhan Yesus berkata bahwa padaku ada makanan lain. Makananku yaitu melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini adalah suatu kehendak daripada Tuhan Yesus yang memilih untuk melakukan kehendak Bapa. Nah, kita mau belajar daripada kisah itu. Kita mau belajar daripada Tuhan Yesus Kristus.
Rasul Paulus mengatakan, baik aku makan atau aku minum, aku lakukan semuanya itu untuk Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam diri kita terdapat natur dosa. Kita memiliki kehendak bebas yang bisa kita gerakan. Kita gerakan apakah kita harus berkenan kepada Allah, kita harus melakukan perintah Allah, atau kita harus mengikuti selera jiwa kita yang sudah ada natur dosa ini. Hari ini aku mau makan apa ya? Hari ini aku mau pergi kemana ya? Hari ini aku mau beli apa ya? Sesuai dengan selera jiwaku, asalkan hatiku puas, asalkan hasratku terpenuhi. Ini adalah ciri-ciri daripada kehidupan manusia yang tidak berkenan kepada Allah. Harusnya kita berkata, Tuhan, apa yang Engkau inginkan dalam diriku untuk aku lakukan bagi pekerjaan. Kita harus mulai berkata kepada Tuhan dari dalam kamar kita, sehingga kehendak bebas kita gerakan untuk kepentingan Tuhan. Saya tahu bahwa hal-hal seperti ini adalah hal yang tidak sulit, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Karena ketika kita harus melakukan kehendak Allah, pasti bertentangan dengan kehendak kita. Dan itu menyakitkan. Pasti melawan dengan kedagingan kita. Karena di dalam diri kita banyak keinginan-keinginan, banyak hobi yang sama sekali tidak sesuai dengan kehendak Allah. Saudaraku yang terkasih, hidup ini adalah pilihan. Hidup kita cuma satu kali di bumi ini. Kita mau berkomitmen, kita mau berjuang untuk memilih kehendak Allah. Sebab tidak ada lagi kesempatan kedua. Mari berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Ya, terima kasih buat Bapak Andre yang sudah membawakan firman Tuhan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Andre dan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kami, supaya kami boleh memilih apa yang terbaik bagi kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kami berkenan kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu besok pagi dalam episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.